Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelompok 2. Kali ini kelompok 2 akan membahas materi tentang ketenagakerjaan. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua diberi kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Berikut anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun menghasilkan jasa. Dari aspek hukum, ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki akses publik. Namun, terdapat sejumlah ketentuan wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam arti hukum publik. Lalu, apa saja yang berpotensi menjadi permasalahan dalam ketenagakerjaan? Terkait dengan peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, peraturan tersebut dilandasi dengan 4 tujuan. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dengan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Tenaga kerja diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja ini mempunyai keahlian pada bidang tertentu yang diperoleh dari bidang pendidikan. Sebagai contoh, yang kedua, ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja ini mendapatkan keahlian dari pengalaman dan latihan. Contohnya, ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan terlebih dahulu. Tenaga kerja ini hanya mengandalkan tenaganya. Contohnya, klasifikasi tersebut mendorong pengaturan terkait pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Bab 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 agar kualifikasi tenaga kerja di Indonesia dapat semakin membaik. Ada pula permasalahan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Masalah ini timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Di Indonesia ada 3 masalah ketenaga kerjaan yang sering terjadi. Yang pertama, banyaknya pengangguran.
Banyaknya pengangguran ini diakibatkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Masalah ini merupakan masalah yang paling utama di Indonesia. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah. Hal ini diakibatkan karena angkatan kerja produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Masalah ini juga memicu terjadinya masalah pengangguran. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Najwa. Saya sekarang bekerja sebagai office girl di salah satu kantor di Jakarta. Untuk latar belakang pendidikan, kebetulan saya tidak tamat SD. Saya putus sekolah saat kelas 4 SD. Kenapa saya putus sekolah? Karena saya tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah saya, dan juga kebetulan saat itu keluarga saya sedang butuh uang, maka dari itu saya putus sekolah dan beralih mencari pekerjaan. Untuk kalau misalkan mau mengadakan tes matematika, kebetulan saya hanya bisa tambah-tambahan dan sedikit perkalian. Iya, karena saya putus sekolah saat kelas 4. Oh iya, boleh. Soalnya 2 tambah 5 ya. Sebentar saya hitung dulu ya. 2 tambah 5 itu 8, bukan? Oh, bukan ya, 7. Oh iya, saya nggak tamat SD soalnya. Iya. Kualitas tenaga kerja yang rendah. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah yang menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Hal ini menyebabkan kualitas tenaga kerja rendah dan menjadi faktor utama yang memicu permasalahan banyaknya pengangguran di Indonesia. Sekian video pembelajaran dari kelompok 2 kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.